Baik, kita mulai sesi podcast pada hari ini. Aku buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Olin, Halo sebelumnya Uswa. perkenalin aku Uswatun Hasana, aku dari staf advokasi dan kesejahteraan mahasiswa dari BEM KMIPA Kabinet Supernova yang di sini bakal nanya-nanya nih Kak tentang beasiswa Jarum yang udah Kakak raih gitu. Mungkin dari Kak Putri Caroline bisa memperkenalkan diri. Oke, thank you atas undangannya. Eh, jadi aku Putri Karol, ini biasa dipanggil Olin dari Kimia 2019, FMIPA Unsud, kayak gitu. Oke oke Kak. Untuk hari ini gimana nih Kak kabarnya? Baik atau luar biasa seperti itu? Oke, Alhamdulillah luar biasa, baik sekali nih hari ini. Aku kayak ngerasa seperti hari-hari sebelumnya, cuman karena ngerasanya hari ini tuh kemarin agak hektik, jadi ya lebih pusing sedikit aja gitu. Kalau Usa gimana nih kabarnya? Luar biasa nih Kak, masih semangat lagi puasa. Lancar ya puasanya? Lancar, alhamdulillah lancar. Oke, kita mulai aja nih Kak untuk nanya-nanya tentang seluk-beluk beasiswa Jarum yang udah Kak Alin raih gitu ya. Mungkin dari yang pertama, menurut Kak Alin nih, gambaran umum, tujuan, dan sasaran dari beasiswa Jarum yang Kak Alin tahu tuh gimana sih Kak? Oke, kalau sepengetahuan aku ya mengenai beasiswa Jarum ini, kan namanya juga beasiswa Jarum ya. Yang mana beasiswa Jarum ini tuh asalnya dari Jarum gitu. Yang perusahaan Jarum yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa di Indonesia yang berupa Jarum Beasiswa Plus gitu. Namanya Jarum Beasiswa Plus. Dan tujuannya itu untuk apa? Untuk tujuan utama itu untuk membantu pendidikan di Indonesia gitu, karena banyak mungkin orang anak-anak yang masih sulit untuk meraih memenuhi kebutuhan di masa perkuliahannya atau gimana gitu. Jadi dari Jarum sendiri itu komitmen untuk membantu pendidikan di Indonesia dengan cara memberikan beasiswa ini gitu. Nah, sasarannya itu sendiri kalau dari Jarum Beasiswa Plus ini itu ditujukan kepada mahasiswa S1 yang lagi semester 4. Jadi buat teman-teman nih mungkin uswak dari 2020 atau 2021. Dari Matematika 2021 nih Kak, baru semester 2. Oke, baru semester 2 nih, masih ada kesempatan di tahun depan yang misalkan semester 4 ya, itu boleh daftar gitu. Dan yang berarti yang sekarang tuh tahun untuk angkatan 2020 kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya nih Kak, menurut Kak Olin nih, pandangan Kak Olin mengenai beasiswa Jarum, terus kayak benefit yang Kakak dapat dan lain sebagainya itu gimana ya Kak? Oke, kalau dari beasiswa Jarum ini sendiri, menurut aku beda ya dari beasiswa-beasiswa lain gitu. Karena bukan cuman kita dapat funding aja atau pendanaan aja, tapi kita juga dapat development untuk diri kita sendiri sebagai calon pemimpin masa depan kayak gitu di Indonesia. Jadi benefitnya itu yang kita dapetin tuh kan kita dapat uang bulanan nih satu bulan tuh 1 juta sampai 1 tahun kayak gitu kan. Nah selama 1 tahun pendanaan Jarum ini kita tuh dilatih juga dari pihak Jarum untuk mengasah soft skill kita gitu. Beberapa di antaranya itu ada leadership development, terus ada character building, national building, terus ada juga international exposure, terus ada juga competition yang diadakan oleh Jarum, sama kita juga diajak untuk bisa memberikan uh, dampak gitu kepada masyarakat, dampak baik kayak gitu sih. Ada community development kayak gitu. Jadi bukan cuma uang aja, tapi dari Jarum Beasiswa Plus ini tuh ngasihnya banyak sekali gitu untuk development skills kita kayak gitu. Baik, baik. Berarti benefitnya tuh banyak banget ya Kak kalau sebagai Betul. penerima
beasiswa Jarum gitu. Mm-mm. Mungkin dari Kak Alin sendiri boleh ceritain mengenai development skill yang tadi Kakak ceritain gitu. Maksudnya kegiatan-kegiatannya itu apa aja, terus dari sana memberikan fasilitas apa seperti itu Kak. Oke, kalau dari aku pribadi ya, karena aku baru dapetin itu di semester kemarin, semester 5 berarti, uh, selama periode ini aku baru dapet leadership development. Selama 4 hari itu aku dilatih untuk bisa percaya diri di hadapan orang, terus membawa diri aku sendiri menjadi leader gitu. Yang mana visi aku ke depannya itu kayak gimana, terus habis itu gimana cara mewujudkannya. Jadi kayak actionnya tuh harus ada gitu supaya visi itu bisa terwujud, dan gimana cara kita memotivasi diri kita supaya bisa tetap resilient gitu untuk mencapai si si tujuan kita yang kita miliki itu kayak gitu. Terus kalau dari periode-periode sebelumnya yang aku sempat lihat di YouTube atau aku tanya-tanya ke kakak kelas gitu, kakak tingkat maksudku, itu tuh dari mereka tuh banyak banget keseruan-keseruan gitu karena kita lagi pandemi kayak gini. Jadi uh, leadership development kemarin tuh diadakannya online gitu. Kalau yang biasanya itu diadainnya offline, kita sampai dapat funding untuk bisa ngerasain leadership development tuh bahkan keluar kota gitu untuk ketemu sama teman-teman uh, beasiswa lainnya. Sebutannya untuk yang pendapat Jarum Beasiswa Plus ini tuh disebutnya BESWAN. Jadi kita bisa ketemu teman-teman BESWAN se-Indonesia itu di satu hotel yang emang dipilih sama pihak Jarum untuk kita tempatin gitu. Dan itu kita fasilitasnya semua ditanggung Jarum. Jadi bebas kita di sana mau ngapain aja. Yang penting kita ngikutin acaranya sampai selesai kayak gitu. Dan untuk ini ya, kan tadi baru leadership development-nya aja ya. Untuk karakter building, kemudian ada juga national building, itu mungkin akan ada di periode di bulan-bulan selanjutnya setelah ini. Dan dari leadership development ini kita tuh dapat apa ya, exposure untuk sneak peek kompetisi yang akan ada di Jarum ini kan tentang kepenulisan ya, writing competition gitu. Jadi dari proses leadership development kemarin itu kita pun dapat bekal untuk menulis esai kayak gitu. Menulis esai terus habis itu nanti dilanjut ke writing competition, yang mana dari writing competition itu gak tanggung-tanggung hadiahnya, gede banget gitu. Mungkin boleh cek di Instagram Jarum, itu ada pengumumannya kalau yang juara 1 itu dapat berapa juta kayak gitu. Lumayan banget. Oke, Kak. Berarti banyak banget kegiatan yang bakalan kita dapetin gitu ketika kita jadi BESWAN gitu ya, Kak. Iya. Untuk selanjutnya bisa ceritain secara singkat nih pada saat tahunnya Kakak daftar BESWAN tuh dari persiapan berkas-berkas sampai kendala apa sih Kak pada saat nge-apply beasiswa Jarum gitu. Oke, kalau dari pengalamanku kemarin untuk proses mempersiapkannya itu persyaratan pada umumnya aja kayak ngumpulin berkas-berkas, terus habis itu nunggu pengumuman berkas di ACC juga, terus habis itu ada ujian tulis, ada juga interview, wawancara, terus habis itu baru bisa diterima kayak gitu. Dan untuk proses pengumpulan berkas itu sendiri, kalau di tahun aku ini pengisiannya online, dan dari online itu kan ada berkas yang perlu dikirim dan itu perlu mengirim hard file-nya. Dan untuk kesulitan buat aku sejauh mempersiapkan berkas itu nggak ada kesulitan karena semuanya bisa diakses dengan mudah, ada di website dari Jarum Beasiswa Plus semua. Dan mungkin setelah agak ada sesuatu yang memang butuh di-prepare itu setelah misalkan kita diumumkan kalau kita nih diterima lolos proses seleksi administrasi gitu. Kita udah lolos seleksi administrasi, kita tuh selanjutnya harus mempersiapkan diri kita untuk ujian tes tulis gitu. Nah, tes tulisnya itu waktu aku tahunnya online. Jadi kita online ngerjain di PC gitu. Terus itu yang butuh preparation sih kalau menurut aku, karena kayak soalnya tuh banyak tapi waktunya sempit sekali gitu, jadi emang bener-bener harus di-prepare. Tapi soalnya gampang-gampang, tapi ya itu cuman butuh waktu aja gitu ngerjainnya kayak gitu.
Oke Kak, tadi kan Kak Olin bilang gitu ada tahap seleksi wawancara gitu ya Kak. Itu Iya, ya. ya itu untuk tahap seleksi wawancara itu setelah tes tulis atau bagaimana ya Kak? Iya, setelah tes tulis nanti misalkan udah diumumin kita ternyata lolos dari tes tulis, selanjutnya kita dapat SMS lagi, SMS atau enggak email gitu dari pihak jarumnya kalau kamu selamat udah lolos dari tes tulis, selanjutnya kamu akan wawancara hari ini gitu. Dikasih tahu langsung harinya hari ini, terus habis itu dari situ kita wawancara seperti kayak wawancara organisasi gitu, cuman emang lebih agak detail gitu. Lebih memfokuskan ke motivasi kita, kenapa kita pengen dapat beasiswa ini dan uh, kenapa sih kita tuh layak gitu dapetin beasiswa ini kayak gitu. Terus habis itu misalkan udah lolos tahap itu, kita jadi best one deh kayak gitu. Baik, berarti dari yang kakak sampaikan tadi bisa aku tangkap tahapannya tuh ada sistem gugur gitu ya kak. Jadi kalau Iya betul. ya jadi kalau tahap satu nggak lolos nggak lanjut ke tahap berikutnya gitu ya kak. Mungkin mau ngobrol lebih dalam lagi nih tentang tahapan yang tadi seleksi tadi gitu. Untuk tes tulis terlebih dahulu ya kak. Dari kakak tuh persiapan untuk tes tulis itu bagaimana? Terus untuk tipe-tipe soal yang keluar itu kak, itu apa aja gitu? Untuk atau matkul ataupun apa gitu kak? Atau umum seperti itu? Oke, kalau tes tulisnya itu sendiri bukan seputar mata kuliah ya, bukan karena ini kan general banget dan itu tuh kalian kalau ikut UTBK mungkin TPA dan TPS-nya kayak gitu, seputar TPA-nya perkalian matematika, bahasa Inggris, terus skolastik ya, bahasa Indonesia, padanan kata, terus habis itu ada juga yang eh, bentuk-bentuk kayak gitu, apa ya itu, psikologi yang gitu ya, bentuk-bentuk gitu, tes IQ kayak gitu. Eh, dari situ aku untuk preparation-nya itu, aku coba buat ngerjain soal-soal yang waktu UTBK pernah aku kerjain gitu, yang TPS-nya, skolastik ya, bukan yang bagian sainsnya, bukan. Nah, udah aku kerjain, terus aku tuh coba nyocokin lagi. Ini tuh bener-bener ada nggak sih nanti di proses keluarnya gitu, di tesnya gitu, ada nggak gitu. Jadi aku coba cari-cari di internet kayak, ini soal buat ujian di Jarum tuh kayak gimana gitu kan. Aku coba cari di Google soal-soal ujian tes tulis di Jarum. Dan itu tuh ada, ternyata muncul. Ada website yang emang mengoleksi soal-soal ujian beasiswa kayak gitu. Aku coba buat latihan di situ. Dan di situ ada beberapa yang keluar. Ya akhirnya waktu ngerjainnya lumayan lancar. Tapi yang dibikin agak deg-degannya itu karena waktunya itu. Misalkan kamu dapat 40 soal matematika. Waktunya cuma 7 menit. Tapi emang itu hitungannya gampang sih. Hitungan gampang kayak cuman tambah, bagi, kurang, kali kayak gitu doang. Terus ada pecahan sama desimal kayak gitu. Tapi kan itu butuh mikir juga ya. Jadi emang itu dilatih untuk cepat gitu. Kita harus gerak cepat untuk ngerjainnya kayak gitu sih. Baik kak, untuk sistem penilaiannya itu ada plus minus atau setelah kita ngerjain semua langsung keluar total skor gitu tanpa kita tahu per soalnya gitu kak. Oke, seingatku ya waktu kemarin ngerjain ujiannya tuh sebisa mungkin kita ngisi. Jadi nggak usah ada yang dilewat gitu. Bebas mau itu bener atau salah ya ngasal aja gitu. Untuk skornya nanti di akhir nggak dikasih tahu skornya berapa. Jadi kalau misalkan dirasa ini kita tuh udah pol nih, udah ngerjain banyak, ya udah alhamdulillah kita udah banyak kerjain kayak gitu. Uh, untuk sistem plus minusnya aku kurang tahu ya. Cuman kemarin kalau dapat dari kakak tingkat tuh tips and triknya dikerjain aja semuanya, jangan ada yang dikosongin kayak gitu sih.
Baik Kak, itu kan tadi untuk tahap tes tulis gitu ya Kak. Kita beralih ke tahap wawancara. Untuk wawancara seputar pertanyaannya aja Kak. Tadi kan udah disinggung sedikit ya, katanya ada motivation motivation apa ikut apa apply Jarum gitu Kak. Untuk yang lainnya, pertanyaan lainnya itu seputar apa lagi sih Kak gitu? Oke, karena waktu masukin ke berkas yang di awal, berkas administrasi, itu kita tuh nulis CV online, yang mana itu nanti di print dan dikirimkan ke pihak Jarum. Eh, itu tuh dari pihak HRD-nya tuh nanyain seputar itu juga gitu. Jadi CV yang kita tulis, kita harus bisa tanggung jawab gitu. Apa yang kita tulis di situ, ya kita harus bisa jawab apa yang ditanyain sama dari pihak HRD dari Jarumnya. Itu kadang pertanyaannya emang uh, agak out of the box sih. Kayak misalkan nih ya, misalkan kamu nih dapat IPK-nya di semester 3 nih 3,5 gitu, 3,5. Terus ternyata pas waktu di semester 4 kamu dapat IPK-nya 3,4. Ditanyain, kenapa IPK kamu bisa turun kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Terus habis itu nanya-nanya soal IPK, terus nanya-nanya juga kegiatan organisasi kita apa yang ada di kampus. Terus habis itu perkenalan pada umumnya ya, ngasih tahu skill kita apa aja kayak gitu. Terus apalagi ya, pengalaman lomba gitu. Misalkan kamu pernah lomba internasional dan kamu dapat juara gitu. Misalkan kamu pernah ikut lomba debat internasional kayak gitu kan. Terus habis itu sama dari pihak HRD-nya tuh coba dong kamu utarain sesuatu pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kayak bener-bener nguji kita banget gimana tentang apa yang kita tulis di CV kayak gitu. Jadi ketika mau proses wawancara itu kita pelajarin lebih aja tentang CV yang kita tulis, jangan sampai pihak pewawancara tuh ngerasa kalau kita tuh bohong gitu. Jadi jujur aja sejujur-jujurnya waktu menjawab pertanyaan dari HRD kayak gitu. Oke, Kak Olim. Berarti ini kan tadi Kakak sampaikan ada CV gitu yang ditanyakan gitu ya, Kak. Jadi Iya. terkait berkas-berkas yang dikumpulin itu apa aja gitu, Kak? Ada motivation letter kah atau apa atau sertifikat gitu, Kak? Oke, jadi kalau di dalam CV-nya itu udah tercantum kayak pertanyaan singkat mengenai motivasi kita gitu. Jadi uh, motivation letternya itu udah ada di CV yang ditulis di online itu gitu. Mungkin teman-teman bisa langsung cek aja di websitenya jarumbeasiswaplus.org yang mana itu bisa diakses secara umum ya. Ini mungkin waktu kemarin aku mau ngakses tuh sempat error karena kayaknya banyak banget yang akses gitu kan. Tapi sekarang udah bisa lagi. Jadi mungkin bisa dicek aja di websitenya kayak gitu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi bisa disiapin dari sekarang. Misalkan emang ada keperluan berkas yang perlu dikumpulin, kita siapin dari jauh-jauh hari gitu. Dan waktu daftarnya diusahain untuk nggak mepet waktu akhir batas deadline ya. Jangan mepet deadline karena bisa jadi aja kita tuh kan ngumpulin berkas ke sana. Kita ngumpulin misalkan pembukaannya tanggal 21 Maret gitu kan. Kalau aku cek di web 21 Maret, pembukaan, penutupan tanggal 23 Mei gitu kan. Nih kita tuh nyiapin pas tanggal 20 Mei, nyiapin berkas dan lain-lain tuh tanggal 20 Mei. Sedangkan berkas itu harus kita kumpulin dan penutupannya tanggal 23. Nah, kalau berkas kita nyiapinnya tanggal 24 gimana? Tentunya ya nggak akan diterima dong. Jadi kita harus siapin berkas-berkas itu jauh-jauh hari gitu. Kayak modelan sertifikat, organisasi, terus habis itu sertifikat lomba, transkrip nilai, terus apa lagi ya? Iya, kayak gitu transkrip nilai, kayak gitu-gitu. Jadi harus benar-benar di-prepare dan ketika kirim berkas ke sana itu diusahakan jangan ada yang kurang. Dari pihak Jarumnya pun udah menuliskan secara lengkap di website, jadi mungkin bisa dicek aja untuk persyaratan administrasi dan lain-lainnya ke website kayak gitu. Oke, Kak. Aku rasa cukup untuk pertanyaan tahap seleksi ya, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk dari Kak Alin sendiri nih, menurut Kakak kiat-kiat atau tips biar lolos beasiswa Jarum tuh gimana sih, Kak? Oke, sebelumnya kalau mau bisa lolos gitu ya menjadi
menjadi seorang beasiswa atau menjadi penerima beasiswa lainnya itu emang kita harus benar-benar pertama doa dulu ya, doa niatin dulu. Kita niat, kalau emang kita niat dari awal kita pasti udah mau nih research siapa pemberi beasiswa itu, terus apa tujuan dari pemberian beasiswa itu, terus visi misi dari pemberi beasiswa itu kayak gimana gitu kan. Itu kita pasti udah research lebih dalam lagi tentang itu. Jadi mungkin bisa dicek aja di websitenya tentang profil dari pemberi beasiswa tersebut kayak gitu. Terus udah dapat nih, kita udah ngumpulin niat, kita cek deh persyaratannya apa aja nih yang perlu dikumpulin kan untuk masuk daftar kayak gitu. Udah disiapin persyaratannya, oh ternyata kita masuk nih, kayaknya kita cocok deh jadi penerima beasiswa itu. Ketika ngelihat syarat-syaratnya, kita udah S1 nih, kita S1, terus kita semester 4 nih, pas banget lagi semester 4 gitu kan. Terus IPK akunya di atas 3,2, oh berarti aku kayaknya bisa nih masuk gitu kan. Dari syarat umum tuh misalkan kita tuh udah masuk gitu, ya kita lanjut aja ke syarat khususnya gitu. Kita perhatiin syarat-syarat khusus. Dan ketika kita udah mengumpulkan syarat khusus, misalkan kita udah lengkap banget nih syarat khususnya, kita baru deh kumpulin. Jangan lupa untuk dikumpulin gitu kan. Udah daftar-daftar aja kita nggak ngumpulin berkasnya kan percuma ya. Udah daftar, terus ngumpulin. Kalau kita udah yakin tentang berkas-berkas yang kita kirimin, kita kuatin doa dan minta doa restu dari orang tua gitu kan. Restu orang tua tuh kayak benar-benar mujarab banget buat aku untuk ngikutin kegiatan-kegiatan. Jadi jangan lupa untuk minta doa orang tua. Terus misalkan udah selesai, ya udah kita serahkan aja semuanya pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita bisa lolos administrasi, karena emang lolos administrasi itu cukup tricky ya. Kayak misalkan kamu nih kurang satu aja berkas, itu tuh kayak bisa menjadi ancaman untuk kayaknya nggak diterima gitu kayak gitu. Jadi emang harus benar-benar dicek lagi, nggak bosen-bosen deh untuk ngecek kata-kata yang kita tulis di CV dan juga berkas-berkas yang mau kita kumpulin kayak gitu. Misalkan udah selesai, kita udah dinyatakan lolos nih untuk administrasi, selanjutnya kita bisa prepare untuk tahap tes tulis kayak gitu. Dan untuk tahap tes tulis itu sendiri kita bisa siapin, kayak coba cek-cek soal-soal yang ada di website kayak gimana, atau kita coba buka-buka lagi buku waktu kita ujian buat masuk PTN kayak gimana, kayak gitu. Misalkan udah ngerasa udah bisa nih ngerjainnya, jangan lupa buat doa semoga dilolosin gitu kan. Misalkan udah lolos, selanjutnya masuk ke tahap wawancara, kita coba cari tahu gestur yang tepat untuk wawancara kayak gimana, terus cara menjawab pertanyaan-pertanyaan HRD ke kita tuh kayak gimana, mengelola emosi kita, entusiasme kita ketika menjawab pertanyaan kayak gitu. Itu kita kayak harus bener-bener riset lagi, dan jangan lupa buat latihan kayak gitu sih kalau dari aku tips and triknya. Oke, Kak Alin. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Kak. Mungkin apa sih yang pengen Kak Alin sampaikan nih buat para calon pendaftar beasiswa Jarum, buat adik tingkatnya Kak Alin gitu? Apa yang pengen Kak Alin sampaikan gitu? Oke, kalau yang mau aku sampaikan, harapannya melalui podcast ini semoga bisa dimanfaatkan dengan baik setelah aku dan Uswa ini ngobrol panjang tentang pemberitahuan tentang beasiswa Jarum, beasiswa plus gitu-gitu. Semoga harapannya dari teman-teman yang nonton nanti atau yang ngedengerin itu bisa di take note hal-hal yang penting, dan mungkin kalau mau daftar, ada keinginan untuk daftar, jangan lupa untuk dicari dan diikutin langkah-langkahnya kayak gitu. Karena kalau dari podcast ini kita cuma ngedengerin aja dan kita nggak take action, itu kayaknya percuma juga gitu kan, nggak akan bisa mujarab atau nggak bisa sampai gitu tips and trick ataupun insight-nya dari sini gitu. Jadi harapannya setelah lewat podcast ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa untuk dikuatin lagi niatannya kalau mau dapetin beasiswa ini gitu. Semisal ternyata dari beasiswa Jarum ini belum jodoh atau belum dapet gitu ya, mungkin bisa dicari-cari lagi beasiswa-beasiswa lain yang mungkin bisa memberikan benefit yang serupa gitu. Oke, Kak Alin, terima kasih banyak atas waktunya, Kak. Mohon maaf, udah mungkin ganggu nih, Kak.
Jadi Gak apa-apa, aku santai aja. pengen highlight buat tips and trick tadi ya buat lolos dari beasiswa Jarum ala Kak Olin gitu. Tadi Kak Olin sampaikan kita harus pertama tuh doa, yang kedua tuh research tentang syarat, terus apapun informasi mengenai beasiswa Jarum bener-bener udah matang, terus restu dan siapin berkas-berkasnya dan uploadnya kirimnya tuh jauh-jauh hari, jangan mepet gitu ya Kak. Mungkin cukup Niat dan sekian. daftar jangan lupa. Iya, dan daftar jangan lupa. Baik, terima kasih Kak Alin atas waktunya, terima kasih atas sesi sharingnya. Semoga apa yang kita harapkan dari podcast ini buat memberikan informasi gitu mengenai seluk-beluk tentang beasiswa Jarum, kiat dari Kak Alin yang udah lolos nih dari beasiswa Jarum, kiranya bisa dapat contoh, memberikan contoh buat mahasiswa lain calon pendaftar beasiswa Jarum gitu Kak. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih banyak atas waktunya Kak Alin, dan udah selamat Lebaran nih Kak. Oke, thank you so much Uswa dan teman-teman Adkesma BEM FMIPA ya, karena udah memberikan kesempatan buat aku biar ngasih insight buat teman-teman di sini. Thank you so much. Bentar lagi Idul Fitri. Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman semuanya. Makasih banyak. Oke, terima kasih banyak Kak Alin. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.